Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niko Putra Indika dengan NIM 2024069, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas perencanaan wilayah pesisir. Nah, adapun beberapa hal yang dibahas dalam paparan ini. Yang pertama ada strategi penanggulangan event-based hazards dan gradual hazards. Yang kedua ada konflik reklamasi yang terjadi di Teluk Benua, Bali. Dan yang terakhir ada kritisi video terkait abrasi yang terjadi di pantai utara Jawa. Yang pertama yaitu strategi penanggulangan event-based hazards dan gradual hazards. Event-based hazards adalah bencana yang terjadi secara seketika dan tiba-tiba seperti gempa bumi dan badai yang menghasilkan bencana pesisir seperti gelombang badai dan erosi. Gelombang badai sendiri diasosiasikan sebagai kenaikan air di bibir pantai yang dikorelasikan dengan terjadinya badai di area pesisir. Gelombang badai dapat mengakibatkan banjir yang cukup parah pada bagian perkotaan, sementara itu pada bagian pesisir, gelombang badai dapat menghasilkan bencana tambahan dan dapat mengakibatkan erosi pantai. Sedangkan gradual hazards merupakan bencana yang terjadi secara perlahan dan bertahap dari waktu ke waktu. Garis pantai terbentuk dan termodifikasi secara terus-menerus melalui beragam proses, seperti pergerakan angin, gelombang, gelombang dan arus, sehingga garis pantai akan terkikis dan memindahkan sedimen dari satu tempat ke tempat lain dan secara terus-menerus akan membentuk sebuah lanskap. Untuk memahami jangkauan dan sifat alamiah dari bencana serta tingkat kerentanan dari suatu wilayah pesisir, maka dibutuhkan dukungan data berupa kondisi geomorfologi atau bentuk fisik dari tanah pesisir seperti bentuk tanah, geologis, kondisi garis pantai, dan paparan gelombang. Selain itu juga dibutuhkan data terkait tipologi pesisir yang berkaitan dengan penggunaan lahan, jenis infrastruktur, populasi, dan lain sebagainya. Nantinya, data-data tersebut akan dikombinasikan dan diolah sehingga dari hasil analisa tersebut bisa dilihat bagaimana tingkat kerentanan bencana, risiko bencana, ancaman bencana, dan strategi penanggulangan bencana yang potensial. Adapun strategi penanggulangan sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, site, yaitu strategi untuk mencegah kerusakan pada bangunan dan isi bangunan dengan cara mencegah masuknya air, banjir, atau dengan cara membiarkan intrusi air namun tetap terdapat aksi untuk meminimalisir kerusakan. Ketika strategi site ini diterapkan, karakteristik dari suatu lingkungan atau ciri khas dari suatu lorong jalan dapat berubah tergantung bagaimana desain bangunan dan jalannya. Ranah publik dan kenyamanan pejalan kaki merupakan unsur yang harus diperhatikan ketika merencanakan strategi site. Selanjutnya ada strategi ridge. Strategi ridge merupakan intervensi di dataran tinggi, garis pantai, atau di dalam air yang akan mempengaruhi bentangan garis pantai. Penerapan strategi ridge tergantung pada kondisi spesifik lingkungan pesisir dan desainnya harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, seperti komposisi yang terdapat di garis pantai, transportasi sedimen, kekuatan dan tinggi gelombang, kedalaman air, dan faktor lainnya. Karena penerapan strategi ridge ini juga bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih. Tujuan dari strategi ridge ini adalah untuk menstabilkan tanah terhadap erosi dan tingkat pasang surut harian, mitigasi kekuatan gelombang, mencegah banjir pada dataran tinggi, atau mencegah pembangunan pada daerah rentan bencana. Nah, dalam strategi ridge ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada strategi upland, yaitu strategi yang tidak melibatkan air laut atau garis pantai secara langsung, namun melibatkan perubahan pada area dataran garis pantai. Yang kedua, ada strategi shoreline, yaitu strategi yang digunakan untuk melindungi garis pantai dari erosi, memblokir tekanan badai, atau melemahkan gelombang. Dan yang terakhir, ada strategi in-water, yaitu strategi yang dikerahkan pada garis pantai menuju laut dan bertindak untuk melindungi daerah dataran tinggi dari kekuatan erosi dan gelombang dengan cara melemahkan gelombang atau mengurangi ketinggian gelombang badai. Selanjutnya, ada konflik reklamasi Teluk Benoa di Bali. Rencana reklamasi Teluk Benoa merupakan sebuah rencana yang ditetapkan untuk memperluas kebutuhan lahan akan pariwisata di Bali. Akan tetapi, rencana ini menuai gejolak sosial di mana banyak masyarakat Bali yang tidak setuju akan kebijakan ini karena menurut mereka, reklamasi berdampak negatif pada lingkungan, sosial, dan adat budaya masyarakat Bali. Namun, di sisi lain, masyarakat Bali belum memahami keuntungan atau dampak positif dari proyek reklamasi bagi masyarakat Bali itu sendiri, terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Badung,
karena pihak PT Tirta Wahana Bali Internasional atau PT TBBI sebagai pengembang proyek reklamasi dan pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung tidak mengetahui keuntungan yang akan mereka dapat dari lahan pertanahan pasca reklamasi. Dampak positif yang bisa didapatkan salah satunya dari segi ekonomi yaitu ketenaga kerjaan karena akan membuka lapangan kerjaan yang luas bagi masyarakat Bali itu sendiri. Nah, penolakan masyarakat Bali atas reklamasi Teluk Benoa itu didasari beberapa alasan, yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 51 nomor tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan bertentangan satu sama lain, yaitu perundang-undangan lain yang sudah mengatur secara jelas kawasan konservasi tidak boleh direklamasi. Dalam hal ini adalah kawasan Teluk Benoa, serta tidak melibatkan masyarakat lokal untuk masyarakat adat dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat luas dan tidak memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan terbitnya peraturan presiden ini. Yang kedua, kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci yang digunakan untuk upacara adat umat Hindu di Bali yang memang tidak boleh dibangun atau digunakan serta dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis apalagi mereklamasi pantai pesisir. Yang ketiga, reklamasi akan merusak fungsi konservasi kawasan Teluk Benoa yang merupakan keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Yang keempat, reklamasi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 subdas, yaitu Das Badung, Das Mati, Das Tuban, Das Bualu, dan Das Sama, termasuk juga dari sungai yang berasal dari alur rawa. Yang kelima, terjadinya sedimentasi di habitat terumbu karang sehingga merusak terumbu karang di kawasan pesisir laut. Yang keenam, mengancam ekosistem mangrove dan perapat yang tumbuh di Teluk Benoa. Yang ketujuh, menambah abrasi sehingga kerusakan ekologi semakin meluas. Dan yang terakhir, pembangunan di Bali Selatan akan meningkat dan berpotensi menambah alih fungsi lahan pertanian akibat dari kebutuhan hunian oleh serapan ratusan ribu tenaga kerja sehingga merusak nilai luhur dan kesetimpangan adat masyarakat Bali. Adapun solusi dari konflik ini, karena akibat terjadinya banyaknya penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, maka Gubernur Bali, Wayan Koster mengirim surat usulan kepada Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Koster menegaskan sikap pemerintah Provinsi Bali yang telah menolak reklamasi Teluk Benoa dan Koster telah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak mengeluarkan izin AMDAL terkait reklamasi Teluk Benoa. Dan pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Koster dan Menteri KLH. Nah, kemudian ada kritisi video terkait abrasi yang terjadi di pantai utara Jawa. Pada 2016, garis pantai sepanjang 13.680 km persegi rusak. Setahun berikutnya, garis pantai sepanjang 12.880 km persegi menghadapi keadaan yang sama. Pemusnahan tambak yang terjadi di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, dan Demak, Jawa Tengah merupakan sebuah ancaman yang serius dari abrasi, mulai dari hilangnya mata pencarian dan tempat tinggal, hingga kerusakan ekosistem pesisir yang menjadi hal serius dan tidak bisa disepelekan. Bencana iklim yang mempengaruhi suhu permukaan laut berkontribusi terhadap kekuatan angin yang dibawa ombak. Selain faktor gelombang laut, manusia juga bisa menyebabkan abrasi seperti eksploitasi besar-besaran terhadap terumbu karang dan ikan laut serta penambangan pasir. Abrasi di satu titik biasanya diikuti dengan terjadinya akresi atau penumpukan sedimen di wilayah terdekat dari tempat terjadinya abrasi. Namun, ditemukan bahwa akresi yang terjadi di pesisir Jawa Tengah belakangan terjadi lebih lambat dibanding abrasi. Pada kasus abrasi yang terjadi di utara Jawa, tambak ikan maupun udang berkontribusi terhadap perubahan topografi tanah di sekitar pesisir karena penebangan hutan bakau yang dilakukan oleh masyarakat guna membuat areal pertambakan. Pada tahun 2016, luasan hutan bakau di Jawa Barat mencapai 34.321 hektar, tetapi hanya 2.830 hektar dalam kondisi baik. Sementara itu, di wilayah pesisir Jawa Timur terdapat 1.309 desa yang hanya memiliki 344 titik hutan mangrove. Untuk penanggulangan dari sisi pemerintah, yaitu
hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah merealisasikan rencana pembangunan tembok penangkal ombak guna memperkuat benteng mangrove karena tidak mungkin selamanya hanya bergantung pada mangrove. Melihat kondisi pesisir yang telah terdampak parah, selain itu, pendataan terhadap masyarakat yang terdampak juga penting untuk dilakukan, serta pengadaan relokasi untuk masyarakat serta pemberian fasilitas yang memadai agar masyarakat bisa mendapatkan hunian dan kehidupan sosial yang lebih baik. Selain itu, penetapan kebijakan dan sosialisasi terhadap masyarakat perihal eksploitasi ekosistem pesisir perlu digalakkan agar tidak terjadi bencana serupa di masa mendatang. Dan yang terakhir itu adalah penanggulangan dari sisi planner, yaitu salah satunya adalah mitigasi bencana berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan data existing wilayah pesisir, seperti karakter fisik pesisir berupa penggunaan lahan, kependudukan, infrastruktur yang tersedia, dan lain sebagainya. Sehingga hasil analisa tersebut bisa menghasilkan tingkat kerentanan risiko dan ancaman bencana serta strategi potensial yang bisa diterapkan untuk menanggulangi bencana pesisir dan dampak yang dihasilkan dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.